Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe structure and written expression yang diambil dari Complete Test 2 Longman. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes TOEFL ITP dan sedang belajar masalah-masalah yang berkaitan dengan tipe structure and written expression, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita akan bahas soal-soalnya. Untuk soal nomor 1, the heart palate, bla bla bla, between the mouth and nasal passages. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada the heart palate yang berperan sebagai subjek dalam bentuk singular. Oke, selanjutnya di sini ada between yang merupakan sebuah preposisi, sehingga setelah preposisi between ini diikuti oleh objek preposisinya, yaitu the mouth and nasal passages. Nah, karena di kalimat ini belum ada verb, maka kita membutuhkan sebuah verb dalam bentuk singular, ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan aja dari jawaban A sampai D yang diawali oleh sebuah verb singular, itu cuman pilihan jawaban C. Di mana di sini ada forms yang merupakan sebuah verb dalam bentuk singular. Oke, selanjutnya setelah verb forms di sini diikuti oleh sebuah noun, a partition, yang berperan sebagai objek dari kata kerja forms. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Sam spent in the Maltese Balkan and Rick Bland in Casablanca, bla bla bla, of Humphrey Bogart's more famous roles. Oke, teman-teman perhatikan yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah Sam Spade dan juga Rick Blaine. Sehingga subjeknya ini merupakan subjek dalam bentuk plural. Oke. Kemudian di sini ada of yang merupakan sebuah preposisi. Sehingga setelah preposisi of ini diikuti oleh objek preposisinya, ya, yaitu Humphrey Bogart's more famous roles. Nah, karena belum ada verb untuk si subjek Sam Spade and Rick Blaine, maka kita membutuhkan verb di sini yang merupakan verb dalam bentuk plural. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D yang diawali oleh sebuah verb dalam bentuk plural, itu adalah jawaban yang D. Di mana are di sini berperan sebagai verb dalam bentuk plural yang kemudian diikuti oleh to yang berperan sebagai objek dari kata kerja. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3, bla bla bla, the outermost layer of skin is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada is yang berperan sebagai verb dalam bentuk singular. Selanjutnya, teman-teman jangan sampai terkecoh dengan the outermost layer of skin yang berada tepat sebelum si verbnya is. Karena kalau teman-teman perhatikan, di sini ada suatu ciri khas, yaitu dua tanda koma yang mengapit bagian ini. Sehingga kalau ada dua tanda koma yang mengapit sebuah bagian ini, maka bisa dipastikan bahwa ini merupakan sebuah apositif. Nah, apositif ini adalah sebuah noun yang berada sebelum atau sesudah noun lain dan memiliki arti yang sama dengan noun lain tersebut. Jadi, kalau kita cermati di sini, si apositif ini akan memiliki arti yang sama dengan noun yang berada di sini yang berperan sebagai subjek karena belum ada subjek dari kalimat ini. Oke, jadi kita membutuhkan sebuah subjek dalam bentuk singular agar sesuai dengan verbnya is yang merupakan verb dalam bentuk singular. Nah, di antara jawaban A sampai D yang hanya terdiri dari sebuah noun singular yang bisa berperan sebagai subjek itu adalah pilihan jawaban yang B,
di mana di epidermis ini merupakan sebuah noun yang akan berperan sebagai subjek untuk kata kerja is. Seperti itu. Oke, kemudian untuk soal nomor 4, during the Precambrian period, the earth's crust formed and life bla 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 in the seas. Oke, teman-teman perhatikan during di sini merupakan sebuah preposisi yang kemudian diikuti oleh the Precambrian period yang berperan sebagai objek preposisi. Oke, selanjutnya di sini ada the earth crust yang berperan sebagai subjek yang kemudian diikuti oleh verbnya form yang merupakan verb dalam bentuk past tense atau verb kedua. Oke, selanjutnya di sini ada and yang merupakan sebuah koordinat konektor. Dan setelah itu ada life yang berperan sebagai subjek. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini bahwa ketika ada sebuah koordinat konektor, dalam hal ini misalnya adalah and, maka teman-teman perlu memperhatikan struktur sebelum dan sesudah N ini, di mana kalau ada koordinat konektor, maka struktur sebelum dan sesudahnya itu harus paralel atau harus sama. Jadi di sini strukturnya harus sama ya. Sehingga kalau teman-teman cermati, di sini ada the earth crust yang merupakan sebuah subjek diikuti dengan form yang berperan sebagai verb dalam bentuk verb kedua atau past tense. Sehingga setelah N ini harus diikuti oleh subjek dan verb kedua juga. Nah, di sini udah ada si subjeknya yang berupa live, sehingga kita tinggal menambahkan verb kedua aja di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D, yang terdiri dari sebuah verb dalam bentuk past tense itu adalah jawaban yang A. Di mana di sini ada appear yang berperan sebagai verb dalam bentuk past tense atau verb kedua. Dan sebelumnya di sini ada first yang berperan sebagai adverb ya. Di mana adverb first di sini menggambarkan si verbnya appear. Seperti itu. Jadi ini adalah cara mudah ketika menemukan soal di mana ada sebuah koordinat konektor, maka perlu dipastikan bahwa struktur sebelum dan sesudah koordinat konektor itu harus paralel atau harus sama. Oke? Oke, kemudian untuk soal nomor 5, when fluid accumulates against the eardrum, a second more insidious type of bla 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 bla. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada when yang berperan sebagai adverb konektor, di mana adverb konektor ini menghubungkan dua klausa ya. Kemudian di sini ada fluid yang berperan sebagai subjek, diikuti oleh verbnya accumulate. Oke, selanjutnya di sini ada a second more insidious type yang berperan sebagai subjek. Kemudian di sini ada preposisi of. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa setelah preposisi itu diikuti oleh objek preposisi ya. Kemudian karena belum ada verb untuk subjek a second more insidious type, maka kita membutuhkan sebuah verb. Sehingga kalau teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah noun yang bisa berperan sebagai objek preposisi, kemudian diikuti oleh verb, itu adalah jawaban yang A. Di mana otitis media ini akan berperan sebagai objek preposisi, kemudian diikuti oleh may develop yang berperan sebagai verb untuk subject a second more insidious type. Seperti itu. Oke, kemudian untuk soal nomor 6, before the Statue of Liberty arrived in the United States, newspapers invited the public to help determine where blah 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 placed after its arrival. Oke, teman-teman bisa abaikan bagian yang dimulai dari before ini sampai in the United States. Ini kita bisa abaikan.
sehingga teman-teman bisa fokus ke bagian yang dimulai dari newspapers, di mana newspapers ini berperan sebagai subjek yang kemudian diikuti oleh verbnya invited. Oke, selanjutnya di sini ada where yang merupakan sebuah non-connector. Dimana kalau ada sebuah konektor where, maka where di sini kan menghubungkan dua klausa. Dan klausa pertamanya udah ada, yaitu yang terdiri dari subject dan verb newspapers invited. Sedangkan untuk klausa keduanya belum ada, sehingga setelah where ini kita perlu menambahkan klausa yang kedua yang terdiri dari subject dan verb lainnya. Oke. Selanjutnya, teman-teman perhatikan di sini ada place yang merupakan sebuah past participle. Di mana place di sini bisa menjadi bagian dari kata kerja ketika ada bentuk have ataupun bentuk verb be, kayak gitu. Jadi, saya coba tuliskan di sini. Past participle ini bisa menjadi bagian dari kata kerja ketika ada bentuk have seperti have, has, had, dan sebagainya, ataupun bentuk verb be seperti is, are, dan sebagainya. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D, di sini gak ada bentuk have, sehingga bisa dipastikan bahwa yang kita butuhkan di sini adalah sebuah verb be. Oke, jadi teman-teman bisa lihat yang ada verb be-nya itu adalah jawaban A sama jawaban D. Selanjutnya, teman-teman perlu melihat di sini bahwa kita juga membutuhkan yang namanya subjek, ya. Sedangkan di jawaban A di sini terdiri dari should yang berperan sebagai helping verb, kemudian baru diikuti the statue yang bisa berperan sebagai subjek dan posisinya di sini salah. Sehingga yang tepat itu adalah pilihan jawaban yang D, di mana the statue di sini merupakan sebuah noun yang akan berperan sebagai subjek, kemudian diikuti oleh should yang merupakan bentuk model. Setelah bentuk model ini diikuti oleh verb be, baru setelah itu diikuti oleh bentuk past participle place. Dimana kalau teman-teman perhatikan bentuk verb be ini ketika ditambahkan past participle maka akan menjadi kata kerja bentuk pasif atau passive verb. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 7. A stock bla 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 at an inflated price is called a water stock. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada a stock yang berperan sebagai subjek dalam bentuk singular yang kemudian diikuti oleh verbnya is called yang merupakan verb dalam bentuk singular. Oke, kemudian teman-teman perhatikan setiap pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban A, is issued di sini merupakan kata kerja bentuk pasif atau passive verb, di mana ketika kita masukkan ke bagian yang kosong ini, maka nanti akan double verb, sehingga hal ini tidak diperbolehkan karena hanya ada satu subjek. Oke, jadi untuk pilihan jawaban A ini salah. Kemudian untuk pilihan jawaban B, issued di sini merupakan past participle yang ketika berdiri sendiri maka akan menjadi sebuah adjektif. Di mana untuk pilihan jawaban B ini merupakan pilihan jawaban yang tepat karena udah ada subjek
dan udah ada verb, maka kita nggak butuh subjek lain atau verb lainnya. Oke, jadi di sini kita tambahkan issued yang merupakan sebuah past participle yang berperan sebagai adjective. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 8. Acidic lava flows readily and tends to cover much larger areas, while basic lava bla 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 bla. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada acidic lava yang berperan sebagai subjek, kemudian diikuti oleh verbnya flows. Selanjutnya di sini ada while yang berperan sebagai adverb connector. Kemudian di sini ada basic lava yang berperan sebagai subjek. Nah, karena ada sebuah adverb connector, di mana fungsi dari adverb connector di sini adalah menghubungkan dua klausa, yaitu klausa pertama yang terdiri dari subjek dan verb, dan klausa kedua yang terdiri dari subjek dan verb lainnya. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan di klausa pertama udah ada subjek dan verb yang berupa acidic lava dan flows. Kemudian untuk klausa kedua ini hanya terdiri dari basic lava yang berperan sebagai subjek. Sehingga karena belum ada verb untuk klausa kedua, maka kita membutuhkan sebuah verb. Nah, di antara jawaban A sampai D, yang terdiri dari sebuah verb itu cuma jawaban yang C. Di mana di sini ada is yang berperan sebagai verb, kemudian diikuti oleh more viscous yang berperan sebagai adjective yang menggambarkan si noun-nya yang berupa subjek, yaitu basic lava. Oke. Oke, kemudian untuk soal nomor 9, seismic reflection profiling has bla bla bla, the ocean floor is underlain by a thin layer of nearly transparent sediments. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada seismic reflection profiling yang berperan sebagai sebuah subjek. Kemudian di sini ada has yang merupakan sebuah helping verb atau kata kerja tambahan. Oke. Selanjutnya, teman-teman perlu memperhatikan bahwa ketika ada bentuk helping verb has ataupun have, had, seperti ini, maka harus diikuti oleh bentuk past participle. Jadi setelah has ini, kita tambahkan bentuk past participle. Oke, jadi teman-teman bisa memperhatikan di antara jawaban A sampai D, yang terdiri dari past participle itu cuma pilihan jawaban B, sama jawaban yang D. Selanjutnya, yang membedakan jawaban B dan juga jawaban D, kalau di jawaban B di sini ada that yang berperan sebagai konektor, sedangkan di jawaban D, di sini ada about yang berperan sebagai preposisi. Nah, apakah kita membutuhkan sebuah preposisi atau konektor? Maka kita bisa melihat kalimatnya di sini. Dimana kalau teman-teman perhatikan, di sini ada the ocean floor yang akan berperan sebagai subjek. Kemudian di sini ada is underlined yang akan berperan sebagai verb. Sehingga karena nantinya akan ada dua subjek dan ada dua verb, maka kita butuh yang namanya konektor. Sehingga setelah bentuk past participle ini, kita tambahkan konektor. Oke, jadi untuk soal nomor 9, jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Setelah has ini diikuti bentuk past participle revealed, kemudian diikuti konektor that yang menghubungkan dua klausa. Oke, kemudian untuk soal nomor 10, bla 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 and terrifying, coral snakes can grow to 4 feet 1 to 5 meters in length. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada sebuah koordinat konektor N yang kemudian diikuti oleh adjective terrifying. Selanjutnya di sini ada coral snakes yang berperan sebagai subjek, diikuti oleh verbnya can grow.
Oke, selanjutnya teman-teman bisa memperhatikan setiap pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban A, they are extremely poisonous. Di sini ada they yang akan berperan sebagai subjek, kemudian diikuti verbnya are. Nah, ketika kita masukkan ke bagian yang kosong ini, maka nantinya akan ada dua subjek dan dua verb. Sedangkan kalau ada dua subjek dan ada dua verb, maka kita butuh yang namanya konektor. Sedangkan di pilihan jawaban A ini nggak ada konektornya. Jadi pilihan jawaban A ini salah. Oke. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B, the poison is extreme. Ini sama halnya dengan pilihan jawaban A. Di sini ada the poison yang berperan sebagai subjek, kemudian diikuti oleh verbnya is, yang kemudian ketika kita masukkan ke bagian yang kosong, nantinya akan ada dua subjek dan ada dua verb, sehingga kita butuh konektor. Sedangkan di jawaban B ini nggak ada konektornya. Jadi pilihan jawaban B juga salah. Nah, selanjutnya untuk pilihan jawaban C, extremely poisonous. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada sebuah adverb extremely yang kemudian diikuti sebuah adjective poisonous. Di mana untuk pilihan jawaban C ini merupakan pilihan jawaban yang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan, ketika ada sebuah koordinat konektor, maka struktur sebelum dan sesudahnya itu harus paralel ya. Jadi ketika sebelum koordinat konektornya itu adalah non, maka setelah koordinat konektornya juga non. Ketika sebelum koordinat konektornya itu adalah adverb misalnya, maka setelah koordinat konektor juga adalah adverb. Nah, dalam kasus ini, di sini ada terrifying yang berada setelah koordinat konektor N, di mana terrifying ini merupakan sebuah adjective. Sehingga sebelum si koordinat konektor N, di sini kita juga membutuhkan sebuah adjective. Dalam hal ini berupa poisonous. Dan tambahan adverb extremely di sini penggunaannya sudah tepat. Karena si adverb extremely di sini menggambarkan si adjective poisonous. Kemudian untuk soal nomor 11, the leaves of the white mulberry provide food for silkworms, bla bla bla, silk fabrics are woven. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada the leaves yang berperan sebagai subjek, kemudian diikuti oleh verbnya provide. Oke, selanjutnya untuk bagian yang kosong ini, kalau teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D, di sini ada kata us, kecuali untuk yang pilihan jawaban B. Berarti karena di sini ada whose, maka kita gunakan whose di sini. Dan setelah whose itu diikuti oleh nounnya yang berupa keken. Ini ya. Nah, sekarang terkait apakah kita membutuhkan yang namanya from atau tidak, maka kalau teman-teman perhatikan di sini, kita butuh preposisi from agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 11, jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian untuk soal nomor 12, as bla bla bla, in Greek and Roman mythology, harvests were prideful monsters that were half woman and half bird. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada as yang berperan sebagai adverb konektor. Selanjutnya di sini ada harvest yang berperan sebagai subjek, diikuti oleh verbnya were. Nah, karena ada adverb konektor, di mana adverb konektor ini menghubungkan dua klausa, dan udah ada satu klausa di sini, maka kita butuh satu klausa lainnya setelah S di sini. Jadi, untuk rumusnya ketika sebuah adverb konektor berada di depan, yaitu adverb konektor, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti verb, kemudian diikuti tanda koma sebagai pemisah, kemudian diikuti subjek dan verb lainnya. Oke.
Nah, di sini udah ada adverb konektornya, kemudian udah ada subject dan verb lainnya. Sehingga setelah S ini, kita butuh subject dan verb lainnya. Nah, karena kalau teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D, di sini nggak ada subject dan verb, maka bisa dipastikan bahwa klausa adverbnya itu adalah direduksi. Jadi ada yang namanya klausa adverb yang direduksi. Di mana rumusnya ada dua untuk klausa adverb yang direduksi. Pertama adalah ketika ada verb be, maka untuk rumusnya adalah adverb yang berperan sebagai konektor, kemudian diikuti subject, kemudian diikuti verb, kemudian, ini verb be ya maksudnya. Kemudian di sini diikuti bentuk present participle, atau bentuk past participle, ya. Kemudian untuk yang kedua adalah ketika tidak ada verb be. Maka rumusnya adalah adverb connector, kemudian diikuti subject, kemudian diikuti main verb atau verb utamanya. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan ketika sebuah klausa adverb direduksi, di mana ada kata kerja bentuk be, maka ketika si klausa adverbnya direduksi, maka subjek dan verb be-nya ini dihilangkan, sehingga hanya tersisa adverb konektornya dan bentuk present ataupun bentuk past participle, ya. Sedangkan ketika tidak ada verb be, maka si subjeknya dihilangkan dan si main verb-nya ini berubah menjadi verb dalam bentuk ing. Jadi nanti hanya tersisa adverb konektor dengan verb utama yang berubah menjadi verb ing. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, berarti untuk struktur setelah S ini, kita bisa menambahkan bentuk present participle, yaitu berupa verb ing, ataupun bentuk ed, yaitu past participle. Ini tergantung dari konteks kalimatnya. Ketika kalimatnya itu adalah aktif, maka kita pakai bentuk present participle. Tapi ketika konteks kalimatnya itu adalah pasif, maka kita pakai yang bentuk ed. Nah, kalau teman-teman cermati, ketika kita coba terjemahkan artinya, ini menjadi apakah ketika mendeskripsikan atau ketika dideskripsikan. Nah, kalau kita cermati konteks kalimatnya, ini lebih masuk akal, katanya itu adalah bentuk pasif ya, atau bentuk past participle, sehingga yang kita gunakan di sini adalah described. Bentuk past participle, bukan bentuk present participle-nya, yaitu describing. Karena nanti konteks kalimatnya adalah kalimat pasif ketika dideskripsikan atau ketika digambarkan, seperti itu pengertiannya. Oke, jadi ini yang perlu teman-teman ketahui dan pahami terkait dengan klausa adverb yang direduksi. Jadi rumusnya ada dua. Pertama adalah ketika ada verb be, maka si adverb konektornya ini ditambah dengan bentuk present ataupun past participle, tergantung dari konteks kalimatnya apakah pasif atau aktif. Kemudian yang kedua adalah ketika tidak ada verb be, maka si adverb konektornya ini ditambah dengan verb utama yang berubah menjadi verb ing. Oke. Kemudian untuk soal nomor 13, not only bla 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 generate energy, but it also produce fuel for other fission reactors.
Oke, teman-teman perhatikan di sini ada not only yang merupakan sebuah negative expression. Oke, selanjutnya di sini ada generate yang berperan sebagai verb. Kemudian di sini ada but yang merupakan sebuah koordinat konektor. Kemudian di sini ada it yang berperan sebagai subjek. Dan di sini ada verjus yang berperan sebagai verb. Nah, karena ada sebuah koordinat konektor, maka struktur sebelum dan sesudah but di sini harus paralel atau sama, dalam artian ketika setelah but di sini ada subjek, kemudian diikuti oleh verb, maka sebelum si koordinat konektor but di sini juga kita perlu menambahkan subjek plus verb. Oke, jadi di sini kita perlu menambahkan subjek dengan kata kerja. Nah, selanjutnya teman-teman perlu ketahui bahwa di sini ada kata kunci berupa not only yang merupakan sebuah negative expression. Di mana kalau ada negative expression, maka subjek dan verbnya itu harus dibalik. Jadi rumusnya itu ada dua. Pertama adalah ketika kata kerjanya itu hanya terdiri dari sebuah kata kerja utama atau main verb, maka rumusnya adalah main verb, kemudian diikuti oleh subjek. Sedangkan yang kedua ketika ada helping verb, maka rumusnya adalah helping verb terlebih dahulu, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti oleh main verb-nya, kayak gitu. Sehingga kalau teman-teman perhatikan di sini kita perlu membalik antara subjek dan verb-nya ya. Jadi verb dulu baru subjek. Nah, di antara jawaban A sampai D yang terdiri dari verb kemudian diikuti subjek itu adalah pilihan jawaban yang C. Di mana di sini ada does yang merupakan sebuah helping verb. Jadi ini kita pakai rumus yang kedua ya. Kita pakai rumus yang ini. Jadi setelah not only ini diikuti oleh helping verb berupa does. Kemudian setelah itu diikuti oleh sebuah subjek, a nuclear breeder. Baru setelah itu, a nuclear breeder reactor. Baru setelah itu diikuti oleh main verb-nya yang berupa generate. Oke, jadi itu yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketika ada negative expression, maka perlu dipastikan bahwa subjek dan verb-nya itu posisinya harus dibalik. Kemudian untuk soal nomor 14, review pioneered many of the stylistic features and filmmaking techniques, bla 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 as the Hollywood standards. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada Griffith yang berperan sebagai subjek, kemudian diikuti oleh verbnya pioneered. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan setiap pilihan jawaban, di mana pada setiap pilihan jawaban terdapat konektor, yaitu konektor yang berupa adjective konektor that, dan yang berupa non-konektor what. Selanjutnya, apakah kita membutuhkan sebuah adjective konektor ataukah non-konektor? Ini tergantung dari kalimat di soalnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada the stylistic features and filmmaking techniques yang merupakan sebuah noun. Sehingga karena ini ada sebuah noun, maka kita butuh yang namanya konektor adjektif, di mana konektor adjektif itu menggambarkan si noun-nya ini ya. Jadi kita butuh yang namanya adjektif konektor. Berarti untuk pilihan jawaban C sama D ini kita coret. Selanjutnya tersisa pilihan jawaban A dan B, di mana yang membedakan jawaban A dan B, kalau untuk pilihan jawaban A ini kata kerjanya aktif,
Sedangkan untuk pilihan jawaban B, kata kerjanya ini merupakan pasif. Nah, kalau teman-teman perhatikan konteks kalimatnya, kalimat ini membutuhkan kata kerja pasif. Sehingga yang kita gunakan adalah pilihan jawaban B. That became established. Kalau diterjemahkan menjadi yang ditetapkan. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Bla bla bla, be needed. The water basin will need to be dammed. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada verb be, kemudian diikuti oleh bentuk past participle needed. Selanjutnya di sini ada the water basin yang berperan sebagai subjek, diikuti oleh verbnya would. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kan udah ada subjek dan verb. Kemudian di sini ada struktur kata kerja. Maka kalau teman-teman perhatikan karena di sini ada be, kemudian diikuti past participle, maka ini akan menjadi kata kerja bentuk pasif ketika kita tambahkan di sini bentuk modal seperti will, must, should, dan sebagainya ya. Nah, karena di sini kalau teman-teman cermati di klausa kedua, struktur kata kerjanya itu adalah berupa would yang merupakan bentuk past tense, maka di sini kita membutuhkan struktur kata kerja model yang merupakan bentuk past tense juga, yaitu berupa should ya. Dan selanjutnya karena udah ada kata kerjanya di sini, maka kita juga butuh subjek untuk kata kerja di klausa pertama. Sehingga nantinya akan ada dua subjek dan ada dua verb. Karena ada dua subjek dan ada dua verb, maka kita butuh yang namanya konektor untuk menghubungkan dua klausa ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, struktur yang terdiri dari konektor, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti should itu, di sini, di setiap pilihan jawaban itu nggak ada. Sehingga kalau teman-teman cermati konteksnya di sini, untuk kasus di soal 15 ini merupakan kasus di mana if conditional dihilangkan. Jadi ada kalanya ketika sebuah adverb yang berupa if, dalam hal ini adalah if conditional, dihilangkan, maka struktur subjek dan verbnya itu harus dibalik. Jadi verb dulu, baru subjeknya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa yang jadi verb dari kalimat ini adalah should. Kemudian yang menjadi subjeknya itu adalah hydroelectric power. Sehingga untuk soal nomor 15, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Di sini ada should yang merupakan bentuk modal, kemudian diikuti oleh hydroelectric power yang berperan sebagai subjek. Jadi ketika sebuah if conditional dihilangkan, maka struktur subjek dan verbnya ini harus dibalik. Jadi verb dulu, baru si subjeknya. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 16, mosquitoes will accept the malaria parasite at only one stage of the parasite's complex life cycle. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, accepts di sini merupakan verb dalam bentuk singular yang penggunaannya kurang tepat karena di sini ada kata kunci will yang merupakan bentuk model, di mana kalau teman-teman menemukan bentuk model seperti ini, maka harus diikuti oleh kata kerja bentuk dasar atau base form verb.
Sehingga accept di sini harus kita ubah menjadi verb dalam bentuk dasarnya, yaitu berupa accept tanpa akhiran S. Jadi untuk soal nomor 16, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 17, the counterpart of the negative electrons is the positive proton. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, counterpart di sini merupakan sebuah noun yang berperan sebagai subjek dalam bentuk singular yang penggunaannya sudah benar karena di sini ada verb yang berupa is yang merupakan verb dalam bentuk singular. Sehingga subjek dan verbnya itu udah sesuai, yaitu sama-sama singular. Kemudian untuk pilihan jawaban B, of di sini merupakan sebuah preposisi yang penggunaannya juga sudah benar, ya. Kemudian untuk pilihan jawaban C, electrons di sini merupakan sebuah noun dalam bentuk plural yang penggunaannya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan, di sini ada kata kunci berupa artikel e, di mana kalau ada sebuah artikel, baik itu berupa e atau en, maka harus diikuti oleh noun dalam bentuk singular, bukan noun dalam bentuk plural. Sehingga electrons di sini harus kita ubah menjadi noun dalam bentuk singularnya. Jadi non plural electrons kita ubah menjadi non singularnya, yaitu electron, dengan menghilangkan akhiran S di sini, ya. Jadi untuk soal nomor 17, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Kemudian untuk soal nomor 18, Alexander Hamilton's advocacy of a strong national government brought he into bitter conflict with Thomas Jefferson. Oke, teman-teman perhatikan struktur di pilihan jawaban A. Advokasi ini merupakan sebuah noun yang penggunaannya sudah tepat karena si noun advokasi ini akan berperan sebagai subjek ya untuk kalimat ini. Kemudian untuk pilihan jawaban B, strong di sini berperan sebagai adverb yang penggunaannya sudah tepat karena adverb strong di sini menggambarkan si adjektifnya yaitu national. Oke, kemudian untuk pilihan jawaban C, he di sini merupakan sebuah subjek pronoun yang penggunaannya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada brought yang merupakan sebuah verb, di mana kalau ada verb di sini maka setelah verb itu diikuti oleh sebuah objek, bukan subjek. Jadi setelah brought di sini kita butuh objek pronoun, bukan subjek pronoun. Sehingga he di sini kita ubah menjadi objek pronounnya, yaitu berupa him. Oke, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Jadi untuk soal nomor 18, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. He di sini harusnya kita ubah menjadi him. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 19, there are more than 84 million specimens in the National Museum of Natural History's collection of biological, geological, archaeological, and anthropology research. Oke, teman-teman perhatikan untuk struktur di pilihan jawaban A, are di sini merupakan sebuah verb dalam bentuk plural yang penggunaannya sudah benar karena yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah 84 million specimens yang merupakan subjek dalam bentuk plural.
Oke. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B, specimens di sini merupakan sebuah noun dalam bentuk plural yang penggunaannya juga sudah tepat karena menjadi bagian dari si subjek 84 million, di mana di sini ada bentuk plural yaitu 84 million, sehingga kita perlu menambahkan noun dalam bentuk plural seperti itu. Kemudian untuk pilihan jawaban C, collections di sini merupakan sebuah noun yang penggunaannya juga sudah benar. Kemudian untuk pilihan jawaban D, anthropology ini merupakan struktur yang kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan, di sini ada sebuah koordinat konektor berupa N. Di mana kalau ada koordinat konektor, maka struktur sebelum dan sesudah koordinat konektor harus paralel. Jadi, ketika sebelum koordinat konektor di sini ada biological, geological, dan archaeological yang merupakan sebuah adjektif, maka sesudah N di sini harusnya juga merupakan sebuah adjektif, sedangkan antropologi di sini merupakan sebuah noun. Oke, jadi strukturnya nggak paralel. Sehingga agar strukturnya paralel, kita harus mengubah anthropology ini menjadi sebuah adjektif berupa anthropological. Anthropological. Agar strukturnya menjadi paralel. Oke, jadi untuk soal nomor 19, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Non-anthropology ini harus kita ubah menjadi bentuk adjektifnya yaitu anthropological. Agar strukturnya menjadi paralel seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 20, after George Washington married widow Martha Custis, the couple comes to reside at Mount Pinam. Oke, teman-teman perhatikan untuk struktur di pilihan jawaban A. Di sini ada after yang merupakan sebuah adverb yang berperan sebagai konektor, di mana penggunaannya sudah benar, ya. Kemudian untuk pilihan jawaban B, widow di sini merupakan sebuah noun yang penggunaannya juga sudah benar karena noun widow di sini mengacu pada kata orang atau person, yaitu Martha Custis. Oke, jadi ini sudah benar penggunaannya. Kemudian untuk pilihan jawaban C, comes di sini merupakan kata kerja bentuk person yang penggunaannya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata kuncinya berupa married yang merupakan kata kerja bentuk past. Sehingga karena di sini ada kata kerja bentuk past, maka comes ini harus kita ubah menjadi kata kerja bentuk past juga ya. Kata kerja bentuk past dari comes ini adalah came. Oke, jadi untuk soal nomor 20, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 21, rubberized asphalt can hardly be classified as cutting edge at this stage in their development. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, rubberized di sini merupakan sebuah adjektif yang penggunaannya sudah tepat karena si adjektif rubberized ini menggambarkan nounnya asphalt. Oke, selanjutnya di sini untuk pilihan jawaban B, hardly ini merupakan sebuah adverb yang penggunaannya juga sudah tepat karena berada di antara bentuk modal can dan verb be. Selanjutnya untuk pilihan jawaban C, as di sini merupakan sebuah preposisi yang penggunaannya juga sudah tepat karena berada setelah bentuk past participle classified yang merupakan bagian dari kata kerja
ya. Kemudian untuk pilihan jawaban D, there di sini merupakan sebuah possessive adjective yang menggantikan si subject rubberized asphalt, di mana penggunaan there di sini kurang tepat, karena kalau teman-teman perhatikan, si subjeknya ini merupakan bentuk non-uncountable, sehingga penggunaan possessive adjective there yang mengacu pada non-plural ini kurang tepat. Jadi kita harus ubah kepada bentuk possessive adjective yang mengacu pada noun yang sifatnya uncountable. Jadi, there kita ubah menjadi its agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke, jadi untuk soal nomor 21, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 21, rhesus monkeys exhibit patterns of sinus similar to that in humans. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, monkeys di sini merupakan sebuah noun dalam bentuk plural yang berperan sebagai subjek plural, di mana penggunaannya di sini sudah tepat, karena kalau teman-teman perhatikan di jawaban B, di sini ada exhibit yang merupakan sebuah verb dalam bentuk plural, sehingga nanti antara subjek dan verbnya itu sudah sesuai, yaitu sama-sama bentuk plural. Kemudian untuk pilihan jawaban C, shyness di sini merupakan sebuah noun yang berperan sebagai objek preposisi of. Dan di sini penggunaannya juga sudah benar. Kemudian di pilihan jawaban D, that di sini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman cermati, that di sini mengacu pada patterns yang merupakan bentuk non-plural, di mana di sini kalau teman-teman perhatikan, that di sini tidak cocok dengan patterns yang merupakan noun dalam bentuk plural. Sehingga kita harus ubah menjadi bentuk pluralnya dari that ini, yaitu those. Kayak gini, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 22, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 23, in space with no gravity for muscles to work against, the body becomes weakly. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, no di sini merupakan sebuah determiner yang penggunaannya sudah benar karena diletakkan sebelum noun-nya yaitu gravity. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B, against, di sini juga penggunaannya sudah tepat. Kemudian untuk pilihan jawaban C, the body, di sini merupakan sebuah noun yang berperan sebagai subjek, di mana penggunaannya sudah benar. Selanjutnya untuk pilihan jawaban D, weakly, di sini merupakan sebuah adverb yang penggunaannya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata kunci berupa becomes yang merupakan sebuah linking verb. Dimana kalau ada linking verb, maka harus diikuti oleh sebuah adjective, bukan adverb. Sehingga weakly di sini kita ubah menjadi bentuk adjektifnya berupa weak, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 23, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 24, Port Jefferson in the dry tortugas of the southern tip of Florida can be reached only by boat or plane. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, of di sini merupakan sebuah preposisi yang penggunaannya sudah benar. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B, tip di sini merupakan sebuah noun yang penggunaannya juga sudah tepat karena di sini ada southern yang merupakan sebuah adjektif di mana adjektif southern ini menggambarkan nounnya tip. Selanjutnya untuk pilihan jawaban C, reach di sini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata kunci berupa can be
di mana can ini adalah bentuk modal yang kemudian diikuti dengan be. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, strukturnya merupakan kata kerja bentuk pasif, di mana setelah be ini harusnya diikuti oleh bentuk past participle. Sehingga reach di sini harusnya kita ubah menjadi bentuk past participle-nya, yaitu reach, dengan adanya akhiran ed. Oke, sehingga nanti struktur kalimatnya menjadi benar. Jadi untuk soal nomor 24, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 25, quarter horses were developed in 18th century Virginia to race on courses short of about a quarter of a mile in length. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, develop di sini merupakan bentuk past participle yang penggunaannya sudah tepat karena di sini ada were, sehingga setelah were ini bisa diikuti oleh bentuk past participle dan mengindikasikan kata kerja bentuk pasif. Seperti itu. Kemudian untuk pilihan jawaban B, to race di sini merupakan bentuk infinitif yang penggunaannya juga sudah tepat. Karena kalau teman-teman cermati, di sini udah ada kata kerjanya berupa were developed. Sehingga penggunaan infinitive to race di sini sudah tepat. Kemudian untuk pilihan jawaban C, courses short, di sini penggunaannya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan, strukturnya di sini salah. Karena courses ini merupakan sebuah noun, kemudian short di sini merupakan sebuah adjective. Di mana penempatannya di sini salah. Seharusnya adalah adjective terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan noun-nya. Sehingga kita balik menjadi short courses. Sehingga struktur kalimatnya menjadi benar ya. Jadi untuk soal nomor 25, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Kemudian untuk soal nomor 26, supersonic flight is flight that is faster the speed of the sound. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, supersonic di sini berperan sebagai sebuah adjektif yang menggambarkan noun-nya flight. Kemudian untuk pilihan jawaban B, that di sini berperan sebagai konektor sekaligus sebagai subjek, di mana peran that sebagai konektor yaitu menghubungkan dua klausa, karena di sini ada dua klausa, dan selanjutnya peran that sebagai subjek untuk kata kerja is. Oke, kemudian untuk pilihan jawaban C, faster di sini penggunaannya kurang lengkap, karena kalau teman-teman perhatikan, faster di sini merupakan bentuk komparasi, di mana kalau bentuk komparasi setelah faster itu harusnya diikuti dengan then agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 26 jawabannya adalah yang C. Faster di sini harus kita tambahkan then agar strukturnya menjadi benar. Selanjutnya untuk soal nomor 27, since the dawn of agriculture 9,000 years ago, only a few animal species have been domesticated. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, ago di sini merupakan sebuah adverb yang penggunaannya sudah tepat. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B, di sini merupakan sebuah artikel yang mengindikasikan bentuk non-singular, di mana penggunaannya juga sudah tepat karena di sini ada non-species yang merupakan non-singular. Selanjutnya untuk pilihan jawaban C, few di sini merupakan sebuah determiner yang penggunaannya juga sudah benar. Kemudian untuk pilihan jawaban D, have been di sini merupakan sebuah kata kerja bentuk past perfect
yang penggunaannya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada time expression berupa since, di mana time expression since di sini menandakan atau mengindikasikan bentuk kata kerja present perfect. Sehingga had been di sini harusnya kita ubah menjadi bentuk present perfect-nya. Jadi had been kita ubah menjadi have been. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 27, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 28, the Beta-Taken House ruins at Navajo National Monument is among the largest and most elaborate cliff dwelling in the country. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, is di sini merupakan sebuah verb dalam bentuk singular yang penggunaannya kurang tepat karena yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah the Beta-Taken House ruins yang merupakan subjek dalam bentuk plural. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh dengan adanya Navajo National Monument yang berada tepat sebelum verbnya is, karena Navajo National Monument ini bukan merupakan sebuah subjek, melainkan objek dari preposisi at. Karena di sini ada at yang merupakan sebuah preposisi. Oke, sehingga karena di sini subjeknya adalah bentuk plural, maka si verbnya ini harus kita ubah juga menjadi verb dalam bentuk pluralnya, yaitu are. Sehingga untuk soal nomor 28, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 29, the island of Kauai has much streams, some of which have worn deep canyons into the rock. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, much di sini merupakan sebuah determiner yang penggunaannya kurang tepat karena di sini ada kata kunci berupa streams yang merupakan non-countable. Dimana kalau non-nya countable, maka yang kita gunakan adalah many, bukan much. Nah, terkait perbedaan many dan juga much, yang perlu teman-teman ketahui, kalau many ini digunakan untuk non yang countable, sedangkan untuk much ini digunakan untuk non yang sifatnya uncountable. Oke, karena di sini streams itu adalah countable, maka yang kita gunakan adalah many, bukan much. Sehingga untuk soal nomor 29, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Kemudian untuk soal nomor 30, it is a common observation that liquids will soak through some materials but not through other. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, common di sini penggunaannya sudah benar karena artikel e digunakan untuk non-singular, yaitu observation, dan common di sini merupakan sebuah adjektif yang menggambarkan noun-nya observation. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B, will soak di sini merupakan bentuk model ditambah kata kerja bentuk dasar atau base verb, di mana penggunaannya juga sudah tepat karena kalau teman-teman cermati, di sini ada kata kunci berupa is
yang merupakan kata kerja bentuk present, di mana kata kerja bentuk present bisa digabungkan dengan modal seperti will. Kemudian untuk pilihan jawaban C, but not di sini penggunaannya juga sudah benar. Selanjutnya untuk pilihan jawaban D, other di sini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada some materials yang merupakan noun dalam bentuk plural, sehingga penggunaan other di sini harusnya kita ubah menjadi pronoun dalam bentuk plural, yaitu others, dengan ditambahkan akhiran s, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 30, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Kemudian kita beralih ke soal nomor 31. Surrounded by forested mountain slopes are the town of Telluride, a former gold mining town 7,500 feet above sea level. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, surrounded di sini merupakan bentuk past participle yang penggunaannya sudah tepat karena bentuk surrounded ini berasal dari klausa adjektif yang direduksi yaitu which is surrounded. Jadi saya coba tuliskan di sini klausa adjektif yang udah direduksi. Jadi awalnya itu berupa which is surrounded. Karena klausa adjektifnya ini direduksi, maka si konektor yang berperan sebagai subjek, yaitu berupa which, dan juga si verb be-nya yang berupa is, ini dihilangkan, sehingga hanya tersisa bentuk past participle-nya saja, yaitu surrounded. Oke, jadi untuk pilihan jawaban A, strukturnya di sini sudah tepat. Kemudian untuk pilihan jawaban B, slopes are, di sini ada slopes yang merupakan sebuah noun, di mana slopes di sini berperan sebagai objek dari preposisi by. Kemudian are di sini merupakan sebuah verb dalam bentuk plural. Dimana kalau teman-teman perhatikan, yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah the town, yang merupakan subjek dalam bentuk singular. Sedangkan teman-teman jangan sampai terkecoh dengan adanya forested mountain slopes yang berada tepat sebelum verbnya are, karena forested mountain slopes di sini bukan merupakan sebuah subjek, melainkan objek dari preposisi by. Oke, sehingga yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah the town yang merupakan subjek singular. Kemudian, karena subjeknya singular, maka verbnya juga harus merupakan verb dalam bentuk singular. Sehingga are ini harus kita ubah menjadi verb singularnya yang berupa is, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 31, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 32, the newsreels of Hearst Metronome News, which form part of every moviegoer's experience in the era before television, offer a unique record of the event of the 1930s. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, every di sini merupakan sebuah determiner yang digunakan untuk non-singular, di mana penggunaannya di sini sudah benar karena ada
non-singular berupa experience. Selanjutnya, untuk pilihan jawaban B, before television, di sini ada preposisi before yang kemudian diikuti oleh non-television yang berperan sebagai objek preposisi, di mana penggunaannya di sini juga sudah tepat. Kemudian untuk pilihan jawaban C, an di sini penggunaannya kurang tepat. Nah, terkait dengan perbedaan artikel an dan e, yang perlu teman-teman ketahui, kalau e ini digunakan untuk noun yang huruf awalnya berupa konsonan, sedangkan untuk an digunakan untuk noun yang huruf awalnya berupa huruf vokal. Tetapi ada dua pengecualian untuk aturan ini, yaitu untuk huruf U dan juga H. Ini adalah pengecualian. Pengecualian pertama adalah ketika huruf U dibaca dengan Y, misalkan kayak unit ini kan U yang dibaca dengan Y, maka artikel yang digunakan adalah artikel E. Sedangkan yang kedua adalah ketika huruf H tidak dibaca, misalnya honor, ini kan diawali oleh huruf H, tetapi huruf H-nya ini nggak dibaca, maka artikel yang digunakan adalah artikel an. Oke, sehingga dari pengecualian ini dapat kita ketahui bahwa karena unit ini merupakan huruf U yang dibaca Y, maka yang kita gunakan adalah artikel E, bukan artikel an. Jadi untuk soal nomor 32, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 33, probably the best known of all dinosaurs, the Tyrannosaurus was larger and lots of the meat-eating dinosaurs. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, probably di sini merupakan sebuah adverb yang diletakkan di awal sebuah kalimat dan penggunaannya di sini sudah benar. Kemudian untuk pilihan jawaban B, the best noun di sini juga penggunaannya sudah tepat. Selanjutnya untuk pilihan jawaban C, larger di sini merupakan bentuk komparatif yang penggunaannya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan, di sini ada kata kunci berupa of yang mengindikasikan bentuk superlatif. Sehingga larger di sini harusnya kita ubah menjadi bentuk superlatifnya, yaitu the largest, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke, jadi untuk soal nomor 33, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 34, unlikely gas powered balloons, hot air balloons do not have nets. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, unlikely ini merupakan sebuah adjektif yang penggunaannya kurang tepat karena yang kita butuhkan di sini adalah sebuah preposisi. Dimana kalau teman-teman perhatikan di sini gas powered balloons dan hot air balloons ini memiliki arti yang berlawanan, sehingga yang kita butuhkan adalah preposisi unlike yang bermakna tidak sama, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 34, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Unlikely kita ubah menjadi preposisi unlike agar strukturnya menjadi benar. Oke, kemudian untuk soal nomor 35, born in Massachusetts in 1852, Albert Burbanks has begun making benches in Boston in the late 1870s.
Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, born di sini merupakan past participle yang terbentuk dari klausa adjektif yang udah direduksi, di mana awalnya born ini merupakan which is born. Nah, karena direduksi, maka which yang merupakan konektor dan juga berperan sebagai subjek ini dihilangkan, dan is ini yang merupakan verb be juga dihilangkan, sehingga hanya tersisa born ketika direduksi. Oke, jadi untuk struktur di pilihan jawaban A, ini sudah tepat. Kemudian untuk pilihan jawaban B, has begun ini merupakan kata kerja bentuk present perfect yang penggunaannya kurang tepat, karena kalau teman-teman cermati, di sini ada in 1852 yang merupakan time expression untuk kata kerja bentuk past tense. Sehingga has begun di sini harus kita ubah menjadi kata kerja bentuk past tense-nya, yaitu begin, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke, sehingga untuk soal nomor 35, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 36, methane in wetlands comes from soil bacteria that consumes organic plant matter. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, comes di sini merupakan kata kerja bentuk singular yang penggunaannya sudah tepat karena sudah sesuai dengan si subjeknya methane. Kemudian untuk pilihan jawaban B, from di sini merupakan sebuah preposisi yang penggunaannya sudah tepat ketika diletakkan setelah kata kerja comes. Kemudian untuk pilihan jawaban C, consumes di sini merupakan kata kerja bentuk singular yang penggunaannya kurang tepat karena consumes di sini mengacu pada si soil bacteria yang merupakan noun dalam bentuk plural, sehingga consumes ini harus kita ubah menjadi verb dalam bentuk pluralnya, yaitu consume, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 36, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Kemudian untuk soal nomor 37, Alois Alzheimer met the first observers of the telltale signs of the disease that today bears its name. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, observers ini merupakan sebuah noun yang mengacu pada kata orang atau person, di mana penggunaannya di sini kurang tepat, karena kalau teman-teman perhatikan konteks kalimatnya, yang kita butuhkan adalah noun dalam bentuk thing atau benda. Sehingga observers di sini harus kita ubah menjadi noun dalam bentuk thing, yaitu observations, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 37, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 38. Edward MacDowell remembers as the composer of such perennial favorites as To a White Rose and To a Water Lily.
Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, remembers di sini merupakan sebuah kata kerja bentuk aktif yang penggunaannya kurang tepat karena kalau kita perhatikan konteks kalimatnya, si Edward McDowell ini diingat atau dikenang sebagai komposer, kayak gitu. Bukan mengingat atau mengenang. Sehingga remembers di sini harus kita ubah menjadi kata kerja bentuk pasif, yaitu is remembered. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 38, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Kemudian kita beralih ke soal nomor 39. Animism is the belief that objects and natural phenomena such as rivers, rocks, and wind are alive and have feelings. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, belief di sini merupakan sebuah noun yang berperan sebagai objek dari kata kerja is. Jadi penggunaannya di sini sudah benar. Kemudian untuk pilihan jawaban B, fenomena ini merupakan sebuah noun dalam bentuk plural yang penggunaannya juga sudah benar. Karena kalau teman-teman perhatikan, di sini ada N yang merupakan sebuah koordinat konektor, di mana kalau ada N yang merupakan sebuah koordinat konektor, maka struktur sebelum dan sesudah koordinat konektor itu harus paralel atau sama. Artinya, karena sebelum N ini ada objek yang merupakan noun dalam bentuk plural, sehingga sesudah N ini diikuti oleh fenomena yang merupakan noun dalam bentuk plural. Kemudian untuk pilihan jawaban C, live di sini merupakan sebuah adjektif yang penggunaannya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada are yang merupakan sebuah linking verb, di mana kalau ada linking verb, maka diikuti oleh sebuah adjektif yang kita sebut predikat adjektif. Di mana predikat adjektif ini adalah sebuah adjektif yang hanya bisa diletakkan setelah linking verb. Oke, jadi untuk adjektif live ini kita ubah menjadi predikat adjektifnya berupa alive. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Jadi untuk soal nomor 39, jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 40. Newtonian physics accounts from the observation of the orbits of the planets and moons. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, accounts di sini merupakan sebuah verb dalam bentuk singular yang sudah sesuai dengan subjeknya Newtonian physics yang merupakan subjek dalam bentuk singular. Walaupun di sini ada tambahan S untuk fisik, tetapi physics ini walaupun berakhiran S tetap merupakan sebuah noun dalam bentuk singular, sehingga harus diikuti oleh verb dalam bentuk singular. Jadi untuk pilihan jawaban A strukturnya sudah tepat. Kemudian untuk pilihan jawaban B, from di sini merupakan sebuah preposisi yang penggunaannya kurang tepat karena di sini ada accounts, maka setelah accounts itu diikuti oleh for. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga from di sini harus kita ubah menjadi preposisi for. Jadi untuk soal nomor 40, jawabannya adalah yang B. Nah, demikian terkait pembahasan soal-soal tipe structure and written expression yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.